Hostnya bisa mutein mereka itu, Victor. Gimana? Host bisa mutein mereka, di-mutein aja semua dari hostnya. Ini saya sedang mute nih. Ya, saya mute dulu semua ya. Ini HP. Oke, silakan Pak Wagub. Oke. Ya. Silakan Pak Wagub. Baik, terima kasih. Selamat sore semua host dan teman-teman yang ikut dalam diskusi hari ini. Kami mewakili pemerintah provinsi atau semua yang ada di tanah provinsi ini, Papua. Coba akan menggambarkan sedikit secara umum apa itu relaksasi konseptual Papua. Jadi dalam situasi sampai dengan hari ini sebenarnya kalau kita mau lihat fakta yang ada di Papua, Provinsi Papua yang berhubungan dengan virus corona COVID-19 ini sedang naik, sedang menuju titik kulminasi. Contohnya apa? Hari ini kita sudah mencapai 1047. Artinya dia naik terus. Nah, yang disebut oleh pemerintah pusat dengan new normal itu adalah pada saat sesudah mencapai titik puncak, kemudian dia kurvanya mulai turun. Nah, waktu dia turun belum tentu dia turun sampai 0 seperti sedia kala waktu mulai awal. Bisa jadi dia baru sampai di mana dia flat, dia datar. Nah, itulah situasi yang dinamakan new normal. Kalau dia turun sampai 0 berarti tidak new normal, tapi normal seperti sebelumnya. Nah itu. Sedangkan kita saat ini sedang menuju titik puncak. Sedang menuju titik puncak ini strategi pemerintah sudah jelas. Dalam hal ini ada 3 yang kita lakukan. Penguatan sistem kesehatan sesuai dengan protokol WHO maupun protokol kesehatan di Republik Indonesia, yaitu melalui Kemenkes itu. Kemudian juga penanganan daripada dampak sosial ekonomi. Yang ketiga, perlindungan sosial terhadap masyarakat langsung. Nah, ini 3 kebijakan yang kita, 3 strategi yang kita lakukan dengan 10 kebijakan turunannya. Nah, ini yang terus-menerus kita lakukan dan kebijakan maupun strategi ini hanya bisa berjalan kalau kita semua, pemerintah maupun teman mitra kerja, dalam hal ini pers tentunya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua, termasuk masyarakat sebagai subjek pembangunan. Karena konteks pembangunan di Republik Indonesia dalam semangat reformasi itu, masyarakat adalah subjek pembangunan. Pemerintah itu hanya fasilitator. Sehingga mereka yang harus lebih proaktif dalam mengartikan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari daripada situasi ini. Nah, kalau ini kita berjalan bersama-sama, maka kita harapkan sesuai dengan asumsi yang disampaikan oleh pemerintah pusat, Juni ini kita akan mencapai titik tertinggi. Kemudian Juli kita akan menuju ke kurvanya mulai menurun Juli. Nah, kita harap kalau Juli menurun, Agustus sudah bisa yang disebut new normal. Dengan asumsi waktu itu dari pusat 450 orang yang terdampak. Tapi kalau lihat fakta hari ini, katakanlah hari ini tanggal 6 Juni ya. Hari ini 6 Juni sudah 1047. Berarti asumsi itu Banyak. bisa kurvanya menurun juga mungkin 3 kali daripada Juli mungkin. Tapi semua ini kembali tergantung daripada kita semua, masyarakat bersama kita semua, bagaimana menyadari kemudian kita bersama-sama menanggulangi ini dengan melakukan penguatan sistem kesehatan.
memang ada situasi di mana kesehatan itu, penanggulangan sistem kesehatan itu sebenarnya yang sangat penting, inti utama daripada COVID-19. Tapi kami lihat dalam implementasi di daerah-daerah, kabupaten kota, pemimpinnya sistem kesehatan itu juga dia berikan tekanan, tetapi juga lebih fokus ke hal-hal yang dampak sebenarnya, sosial ekonomi dan lain, ketakutan wah rakyat tidak bisa berbelanja dan lain sebagainya. Mau belanja atau mau apa kalau kesehatannya tidak diselesaikan, malah ini menjadi situasinya jadi semakin. Nah ini yang kita lihat akibatnya, hasilnya dari 29 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua, 14 kabupaten ini ada dalam zona merah. Artinya mereka sudah terdampak semua, baik itu positif, baik itu ODP maupun PDP. 14 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Yang 15 ini belum. Nah, 15 yang belum ini yang kita sebut normal. Sedangkan 14 ini adalah menuju new normal. Nah, tapi menuju new normal ini kan tergantung daripada bagaimana kita bersama-sama mencegah dan mengobati semua situasi yang ada berhubungan dengan COVID-19. Tetapi masyarakat juga ingin ada keleluasaan atau kebebasan ataupun ada sedikit kelonggaran supaya juga mereka bisa melakukan interaksi sosial, aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. Pemerintah melihat semua hal itu, kemudian juga banyak masyarakat yang terjebak dengan situasi COVID mulai. Jadi pada saat COVID mulai kita lakukan kebijakan langkah pertama, banyak yang sudah terjebak di daerah-daerah, mungkin bukan daerah dia. Katakanlah dia sebenarnya dari Biak, tapi datang ikut anaknya wisuda di Jayapura, di Uncen. Tahu-tahu COVID mulai dan kita tutup, mereka berspon, kena virus, ini mereka sampai sekarang tertahan. Kita berikan relaksasi, kelonggaran supaya mereka bisa pulang. Maupun yang di luar, banyak karyawan, pegawai negeri maupun masyarakat yang waktu itu ada di luar Papua, pas terjebak dengan situasi ini mereka belum bisa pulang. Nah ini yang kita berikan relaksasi supaya mereka bisa kembali ke tempat masing-masing dan melakukan aktivitas atau apapun di tempatnya masing-masing. Nah, relaksasi kontekstual Papua ini lebih kita berikan di 14 kabupaten kota. Supaya dengan demikian kita bisa juga memberikan suatu fleksibilitas kepada masyarakat sekaligus bersama-sama. Tujuan utamanya bukan relaksasi. Tujuan utamanya bagaimana bersama-sama dengan cepat. Nah, ini yang perlu bersama-sama media juga membantu kita terus-menerus memberi pencerahan bahwa penanganan dampak sosial ekonomi, perlindungan sosial, lain-lain itu penting, tapi itu hanya turunan saja. Yang sangat penting bagaimana sistem kesehatan dulu kita selesaikan. Nah ini, itulah yang terus-menerus kita lakukan. Pemerintah provinsi selaku koordinator atau mengkoordinasikan semua melalui Satgas COVID-19 dengan kabupaten kota, di mana kabupaten kota juga ada Satgas penanggulangan COVID-19 masing-masing. Secara umum kami lihat sebenarnya semua mempunyai pemahaman yang sama. Dan kita semua berjalan, berusaha semaksimal mungkin. Kami apresiasi juga kepada semua pemimpin yang ada di Papua. Yang kita juga harus lihat, ini juga karena situasional. Kondisi daerah kita, geografis dan lain sebagainya, kita tahu bersama. Sulit dan lain sebagainya. Nah itu juga sedikit menjadi faktor juga. Nah ini yang perlu bersama-sama terus-menerus kita sumber daya manusianya terus bekerja, tapi juga pers memberikan informasi yang baik supaya juga dengan demikian masyarakat sebagai subjek pembangunan juga
secara aktif bisa memprotek dirinya dari COVID-19 ini. Secara umum seperti itu, nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan dan lain sebagainya bisa kami tanggapi. Dan ini kita sudah masuk ke tahap kelima. Jadi mungkin kalau sejarah COVID di Papua, saya kasih gambaran supaya kita ada persepsi. COVID ini sudah tahap kelima, kita mulai di bulan Maret. Secara nasional itu dia bulan Februari. Jadi kalau secara nasional Jakarta katakan dia akan habis di Juni, itu kita jangan terus, kadang-kadang juga ini perlu kita ada persepsi yang sama di Papua ini. Kadang-kadang apapun yang disampaikan secara pusat itu kita anggap semua di Papua juga akan seperti itu, tidak. Itu kondisi objektif pusat yang disampaikan oleh pusat. Tapi kita harus menggambarkan itu sesuai dengan kondisi kita di Papua. Jadi Papua itu baru mulai COVID itu bulan Maret. 1 bulan sesudah daerah-daerah lain di Provinsi Papua. Jadi kalau pusat bilang dia akan selesai Juni, ya kita harus tarik 1 bulan lagi ke belakang karena kita mulainya Maret. Kita akan selesai Juli karena Juni itu puncak. Nah, apa buktinya? Buktinya kan hari ini saja, hari ini tanggal 6 ini, hari Sabtu ini 1047. Artinya dia lagi menuju puncak. Nah, seperti itu. Jadi juga masyarakat juga harus bisa membedakan apa kebijakan yang disampaikan pusat itu disesuaikan dengan kondisi objektif yang ada di Provinsi Papua. Sesuai dengan kondisi objektif di Provinsi Papua, nah kita mengambil kebijakan relaksasi. Relaksasi itu pelonggaran supaya masyarakat juga bisa mengambil bagian dengan lebih baik. Mungkin seperti itu untuk sementara. Oke. Teman-teman, kalau ada yang mau tanya, bisa ketik ya di kolom chat. Nanti kita akan sampaikan pertanyaannya ke Pak Wagub. Tapi sebelum kita sampai ke sesi tanya jawab, mungkin saya minta Pak Wens Manggut untuk menyampaikan sedikit kepada Pak Wagub apa ini, bagaimana sebenarnya relasi antara media dengan pemerintah dalam menangani COVID ini. Silakan Pak Wens. Pak Wagub, Pak Wens ini Ketua AMSI Indonesia, Asosiasi Mediasi Indonesia, ada sekitar 400 lebih, dan beliau juga CEO di merdeka.com. Silakan Pak Wens. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Wagub. Sore Pak. Selamat sore. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore banget teman-teman di Papua. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman AMSI dari daerah lain yang hadir pada sore hari ini. Pak Wagub, sebetulnya kita ini pertemuan dengan pemerintah daerah yang kesekian, gitu. Tadi malam kita baru dengan Wakil Gubernur juga dari Jawa Timur, dengan teman-teman media di Jawa Timur dan beberapa dari daerah lain juga hadir. Sebetulnya kira-kira kita mau meraba apa yang kira-kira bisa dikerjasamakan antara media dan pemerintah daerah dalam masa pandemi ini. Kalau sedikit gambaran dari sisi medianya, tadinya kita berpikir bahwa masa pandemi Halo, Pak Wens. Tidak ada suaranya. Halo, Pak Wens. Halo, Pak Wens. Kayaknya jaringan tuh.
koneksi saya error. Oh, ya. Halo. Ya, halo. Ya. Oke. Silakan lanjut. Ya, selama masa pandemi ini, sebetulnya pekerjaan jurnalisnya tetap seperti biasa dan jumlah pembaca di setiap media itu tinggi sekali. Rata-rata kenaikannya di angka sekitar 80 sampai 120% jumlah pembacanya. Yang kedua, sebetulnya bahwa pada masa COVID, masa pandemi ini, orang di daerah, di daerah itu mencari berita, wah ini ada yang nyala. Apa itu ya? Mencari berita khusus di daerahnya masing-masing. Gitu. Jadi kira-kira misalnya kalau teman-teman di baca di Jayapura, ya, buat mereka mungkin tidak terlalu penting membaca gitu, atau lebih penting membaca COVID di Jayapura, ya, ODP di Jayapura, PDP di sekitar Papua itu ketimbang yang di Jawa atau ketimbang membaca COVID atau PDP di Sumatera atau di Kalimantan. Jadi localize itu sangat penting. Nah, informasi-informasi yang sifatnya lokal itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat-masyarakat di lokal. Dan apa yang terjadi di Jayapura atau yang terjadi di Timika atau yang terjadi di Wamena soal COVID misalnya, mungkin tidak terlalu menarik perhatian media-media besar atau media-media lain di daerah lain gitu. Tetapi buat teman-teman media di Papua itu informasi yang sangat penting. Buat rakyat di Papua itu informasi yang sangat dibutuhkan. Karena itu sebetulnya di zaman COVID ini, ya, di zaman COVID ini, media lokal itu sangat dibutuhkan oleh pembaca di daerah lokal mereka masing-masing. Nah, itu yang menyebabkan traffic hampir semua media lokal itu naiknya sekitar 80-120% tadi itu. Nah, traffic mereka naik segitu, sebetulnya itu menjelaskan bahwa tingkat keyakinan publik, ya, pembaca terhadap media pada masa seperti sekarang itu juga naik tinggi. Nah, ini normal saja. Pada saat kita panik, itu pada saat publik tidak tahu harus melakukan apa, pada akhirnya mereka mencari informasi ke media yang benar. Pada akhirnya mereka mencari informasi ke sumber yang benar gitu, ke media mainstream. Nah, saya kira peluang ini harus dimanfaatin betul oleh teman-teman media, ya, karena mendapat kepercayaan betul dari publik sebagai rujukan, gitu. Nah, cuman memang karena ini barang baru juga, gitu. Ya, kita sebagai media juga masih kira-kira meraba apa yang dibutuhkan oleh publik sebagai rujukan mereka, gitu. Nah, kira-kira informasi apa yang penting? Nah, kerjasama dengan Pemda itu pentingnya kira-kira di situ. Informasi apa yang perlu disampaikan kepada publik dari sisi pemerintah daerah, itu adalah tugas media menyampaikannya kepada publik. Dan kalau ke zaman sekarang itu di banyak daerah, terutama juga di secara umum di Indonesia, itu informasi-informasi yang kategorinya hoax itu juga banyak. Nah, asosiasi Media Cyber Indonesia ini, AMSI ini, berkepentingan untuk membersihkan kabar hoax itu, terutama masa pandemi ini, kabar-kabar hoax itu banyak sekali beritanya. Nah, teman-teman biasanya kerjasama dan kalau kabar hoaxnya bersifat nasional gitu, nah teman-teman yang media di Jakarta yang nyari mungkin verifikasinya, versi benernya, nanti media-media lain tinggal amplify gitu. Nah, selain kabar hoax sebetulnya juga kabar yang belum pasti, misinformasi. Minum ini sembuh dari COVID, gitu. Akhirnya masyarakat kita buru-buru itu lari ke kios atau ke warung atau ke toko untuk berburu suatu barang. Gitu. Makan ini Anda akan sembuh terhindar dari COVID. Nah, misinformasi seperti ini juga salah satu tugasnya media untuk mengklarifikasi itu dan
di kita sekarang karena berjaringan anggota kita ini itu hampir 400-an itu berjaringan, apa yang didapat oleh Kompas misalnya bisa dipakai, bisa diminta oleh teman-teman di Jayapura. Apa yang didapat oleh Tempo, didapat oleh Detik, Liputan 6, atau Merdeka, atau Suara.com, atau Tirto, Kata Data, bisa diminta gitu, dikokin teman-teman itu oleh teman-teman di Jayapura atau di Papua gitu. Nah, kerjasama seperti ini saya kira penting sekali di masa pandemi ini. Kerjasama antara media dengan media, kerjasama antara media dengan pemerintah, dan bukan hanya dengan pemerintah pusat, tetapi di lokal juga antara media-media di level lokal dengan media-media dengan pemerintah di daerah. Gitu. Kita di pusat juga Pak Gop Zoom dengan beberapa menteri, dengan gugus tugas juga berapa kali dengan Pak Doni Bonardo. Beliau bahkan sempat minta ya kalau memungkinkan ada medianya juga ada di tim gugus tugas itu paling tidak nongkrong di basementnya tim gugus tugas supaya kalau ada informasi yang sifatnya mendesak untuk disampaikan ya tim itu bisa cepat mendistribusikannya. Apa yang dibutuhkan oleh publik sebetulnya pada saat yang tidak menentu ini yaitu guidance. Mereka butuh petunjuk gitu. Butuh petunjuk gitu. Mereka harus melakukan apa? Kalau cuci tangan ya tentu saja ya, pakai masker ya tentu saja, jaga jarak ya tentu saja gitu. Di luar itu mereka juga butuh informasi ya area-area yang mungkin sudah dibuka atau area-area yang 100% ditutup, area merah itu di mana, area yang bisa dilewati area kuning di mana, area hijau itu di mana, petunjuk-petunjuk seperti itu tentu saja sangat dibutuhkan oleh publik dan kerja sama dengan media adalah salah satu solusi mempermudah itu. Nah, yang kedua dari sisi ekonomi, memang kita ini rada membingungkan juga karena tentu saja tidak cukup dari sisi kesehatan. Tadi Pak Wagub sempat menyinggung soal dari sisi ekonominya itu. Saya kira juga industri banyak yang terpukul. Gitu. Secara nasional juga banyak sekali industri yang terpukul. Sebelum krisis itu, sebelum COVID ini, kalau media itu dia panen besarnya itu dari industri yang booming betul, yaitu industri pariwisata, Pak Wagub. Industri pariwisata itu booming sekali. Pemerintah kita itu membangun banyak destinasi, bangun 10 Bali baru, salah satunya kampung saya di Flores, di Labuan Bajo itu. Bangun bandara, bangun dermaga, gitu. Penerbangan jadi banyak. Bisnis ini subur sekali, ya, karena jumlah rakyat kita besar sekali. Dan bukan hanya orang Indonesia yang melihat potensi market di Indonesia, Singapura juga melihat potensi kita. Gitu. Karena itu STB juga, Singapura Tourism Board juga mengincar orang-orang Indonesia untuk diundang ke Singapura. Thailand Tourism Board juga mengundang kita ke sana, mengincar market Indonesia. Taiwan juga begitu, Korea juga begitu, Jepang, Vietnamnya ada sekali destinasi yang mengincar kita, hidup ini industri. Nah, media sebetulnya 3 tahun terakhir itu salah satu sumber revenue-nya itu. Bisnis di travel atau bisnis di pariwisata yang benar-benar sedang booming. Nah, yang kedua, bisnis atau program pemerintah membangun infrastruktur waktu itu menghidupkan juga banyak bisnis turunannya, ya. Sehingga media juga sebetulnya panen dari situ. Industri otomotif juga karena jalan udah banyak. Wah, lagi nih. Aspal udah banyak gitu. Nasional naik gitu, ya. Halo. Ya, halo. Silakan, Vance. Secara nasional, yuk. Ya. Kenapa? Silakan. Ini hilang-hilang sinyalnya. Halo. Ya, oke. Secara nasional pertumbuhan otomotif itu tinggi sekali gitu. Sehingga media
juga dapat kerjasamanya dari situ. Begitu terimahan dan sebagainya. Ini yang kemudian gitu. Di sisi lain pemerintah sedang mengalihkan budgetnya. Kita paham sekali bahwa semua budgetnya fokus ke situ dan itu bisa dimaklumi. Tapi pada akhirnya juga memukul industri media ini. Gitu. Nah kita berapa kali juga singgung dengan kementerian bahwa sejak awal COVID itu pemerintah memastikan semua di rumah kecuali untuk 10 industri. Industri kesehatan, industri tetap boleh masuk pada saat semua orang masih di rumah. Artinya sebetulnya posisinya dia itu penting dalam masa pandemi ini sebagai saluran komunikasi. Nah, cuma memang beberapa teman-teman itu ngeluh, kita udah mulai ngos-ngosan ini Kak, gitu, karena operasional udah susah, ini udah susah karena hilangnya tadi sumber-sumber duit bagi media itu. Nah, sebetulnya kita tadi malam dengan Pemda Jawa Timur diskusi soal yang sama, mencari pola-pola kira-kira apa yang bisa dikerjasamakan dengan baik itu antara Pemda dengan media. Kira-kira Pemda atau COVID ini saya kira tidak bisa diatasi oleh dunia kesehatan, industri kesehatan ini butuh otoritas di situ, butuh keterlibatan semua pihak termasuk media. Saya mungkin berhenti di situ. Oke. Ya. Terima kasih, Kak Wens. Ini agak putus-putus sedikit. Terima kasih. Ya. Baik. Kawan-kawan mungkin semua sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Wens dan Pak Wagub. Kita mungkin bisa langsung masuk ke tanya jawab ya. Saya kasih kesempatan ini karena Pak Wagub, ini ada berapa kawan dari daerah. Ini ada dari Paniai, dari Merauke, sama dari Timika. Jadi saya kasih kesempatan pertama untuk kawan-kawan dari daerah, mungkin salah satu dari Timika, atau Nabire, atau Paniai, atau Merauke, kemudian ke kawan-kawan di Jakarta, atau di luar Papua, baru kita kembali ke Jayapura. Kalau Jayapura kan bisa ketemu Pak Wagub, tidak terlalu susah kan? Oh. Ya. Udah. Nah, mungkin yang di daerah siapa yang mau bertanya? Pak Nusi bisa mulai. Ya, siap. Terima kasih. Selamat sore Pak Wagub. Pak Wens. Sore, iya. Salam jumpa lagi Pak Wagub. Ya, pertanyaan kami mungkin sederhana saja dengan kebijakan relaksasi ini. Termasuk di Timika juga sudah memulai dengan upaya pra-new normally. Cuma mungkin apakah dalam kebijakan tersebut juga dipertimbangkan sisi depresi psikologis dari para tenaga medis. Seandainya, kita tidak minta, tapi seandainya angka ini justru dia terbalik, jadi melonjak. Demikian Pak Wagub, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjut dulu ke penanya berikutnya Pak Wagub ya. Yang satu psikologis medis. Dan mungkin bisa disampaikan langsung pertanyaan, bisa ke Pak Wagub atau ke Pak Wens ya. Berikutnya silakan kawan-kawan dari luar Papua. Pak Luki. Atau ada kawan-kawan dari luar Papua mau bertanya? Dan dari Jakarta Pak Suarjono. Ya, saya ikut bertanya. Ya, Cak Luki. Pak Witar ya. Ya. Selamat malam Pak Wagub. Terima kasih. Malam. Yang ingin saya ketahui, kebetulan saya tidak aware di Papua ya. Tapi ada mungkin yang lebih sedikit ada gambaran adalah dampak dari COVID ini, terutama dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi ekonomi, kemudian juga pendidikan, Pak Wagub. Karena dan yang kedua adalah sosial, karena di Papua saya kira
dengan wilayah yang demikian sangat luas ya, sebetulnya kan mungkin saja ya beberapa daerah itu sudah mereka mengisolasi diri, tidak perlu lagi membuat semacam PSBB ya. Sepanjang kalau wilayahnya misalnya sudah tidak ada transportasi yang masuk ya, misalnya ya, apakah kemudian daerah tersebut juga otomatis mereka sudah cukup aman? Bisa jadi ya, ini karena kami tidak mengetahui secara detail di wilayah tersebut, bagaimana membuat sistem pengamanan, misalnya pengaman dalam arti secara kesehatan ya, wilayah yang misalnya merah, misalnya dari yang merah, yang kuning, yang aman, ya, dengan wilayah yang sudah termasuk yang tingkat kesibukan dan keluar masuk warga cukup besar, membuat sistemnya mungkin lebih ketat dibanding misalnya dengan di Biak atau di Wamena yang relatif atau di Biak atau di beberapa kabupaten yang lebih dalam lagi ya, untuk pengamanan. Nah, yang kedua, selain soal itu, Pak Wagub, mungkin program-program yang terkait dengan kerjasama dengan media ini, terutama media-media di berbagai di daerah kabupaten-kabupaten, baik yang di Jayapura maupun kabupaten-kabupaten. Apakah ada, kalau kami di beberapa daerah lain, saya mendengar ada semacam pemindahan penggunaan karena COVID ini, kemudian yang selama ini ada kerjasama dengan media-media lokal itu dialihkan anggarannya. Nah, apakah ada pengalihan anggaran atau tetap diteruskan? Karena justru di situ sangat penting tentu saja bagi pemerintah untuk mensosialisasikan terkait dengan dampak COVID, terkait dengan isu kesehatan, terkait dengan program-program pemerintah untuk menyebarluaskan COVID ini. Jadi ya harapannya ya kalau kami di media, terutama di media-media daerah ini, justru sekarang ini kerjasama semakin ditingkatkan karena semakin banyak informasi yang harus disampaikan kepada publik. Kira-kira itu sih, Pak Wagub. Terima kasih. Baik, satu lagi dari Jayapura, mungkin saya lihat tadi Ibu Neti bisa sampaikan pertanyaan langsung ke Pak Wagub ya. Halo. Halo, Ibu Neti. Halo, ya, selamat malam Pak Wagub. Malam ya. Ya, pertanyaan saya sudah tulis sih, tapi saya baca Pak ya. Ya. Untuk relaksasi ini kan Bapak tadi katakan bahwa ada untuk saudara kita yang tinggal di luar sana karena adanya pembatasan masuk ke Papua dan juga sebaliknya. Itu contoh saja, salah satu contohnya. Ya, kalau itu syaratnya apa Pak? Karena memang banyak sekali yang saudara-saudara kita yang pergi berobat di sana, tapi karena tertutup akhirnya mereka tertinggal di sana Pak sampai saat ini. Dan mereka selalu tanyakan kapan kami bisa kembali. Mungkin ada syarat yang harus dipenuhi. Terkait ada juga Garuda kan mereka itu harus ada hasil tes PCR Pak, dan itu kan sangat mahal, 2 juta Pak untuk satu kali tes itu untuk satu orang. Kalau misalnya 5 orang Pak sudah 10 juta. Ya, beda lagi dengan tidak termasuk lagi dengan uang tiketnya Pak. Nah, itu saja pertanyaan saya Pak. Oke, terima kasih. Ya, 3 penanya pertama sudah sampai. Jadi Pak Wagub, kita punya 3 pertanyaan. Itu yang pertama dari kawan Yohanes Nusi dari Timika. Itu soal bagaimana apakah kebijakan relaksasi ini juga mempertimbangkan soal psikologis tenaga kesehatan. Kemudian dari Pak Suarjono dari Suara.com di Jakarta, itu bagaimana pemerintah provinsi membuat sistem pengamanan antara wilayah yang berzona merah dengan zona hijau, sehingga tidak masyarakat keluar masuk juga bisa dikontrol. Kemudian yang berikutnya itu bagaimana kerjasama dengan media yang dilakukan oleh Pemprov sekarang. Dan terakhir dari Ibu Neti, itu
apa saja syarat-syarat kira-kira untuk saudara-saudara kita yang ada di luar Papua yang mau kembali atau sebaliknya, karena ya kita sama-sama tahu itu ternyata biayanya juga sangat mahal. Kalau untuk tes PCR belum lagi tiket ya. Kira-kira seperti itu Pak Wagub. Mungkin silakan Pak Wagub menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih juga buat Ketua AMSI ya Pak Wens ya. Tadi sudah memberikan gambaran umum situasi terkini dan posisi media pada saat COVID. Kemudian Pak Nusi, terima kasih, itu teman di Timika, Nusi ada. Jadi saya kira secara umum pemerintah kita tetap memperhatikan mereka semua. Ya, memang bukan hanya soal intensif berupa honor apa bukan itu saja, tapi psikologi itu sangat penting. Mereka tinggalkan istri, anak, atau kalau yang ibu-ibu tinggalkan suami dan harus tinggal di hotel untuk melayani COVID dan lain sebagainya. Sehingga Satgas, jadi yang paling penting adalah setiap pemerintah di seluruh Republik Indonesia ini membentuk Satgas di semua tingkatan, dari pusat, provinsi sampai kabupaten. Katakanlah kami di Provinsi Papua ini Satgas. Nah, Satgas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kita yang bekerja di paling depan ini, yaitu tenaga medis, itu mereka bisa terlayani dengan baik, bukan hanya yang bersifat fisik, yang kasat mata kita lihat, tetapi juga rohani atau juga yang bersifat psikologi. Nah, jadi itu kita tetap bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, kadang-kadang ini juga kami lihat ada pemahaman yang kadang-kadang kabur, seolah-olah semua tanggung jawab provinsi. Nah, ini juga perlu kami jelaskan, setiap daerah itu ada pemimpinnya, ada daerahnya. Provinsi itu hanya mengkoordinasi. Yang bertanggung jawab ya bupati wali kotanya yang harus langsung. Tapi kita terus-menerus mengkoordinasikan, memastikan bahwa fungsi tugas mereka sebagai pemimpin di daerah berjalan. Hal ini juga dalam hubungannya dengan tenaga medis. Nah, contohnya kemarin macam di Kerom, itu ada puskesmas yang tidak dikasih intensif dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tutup dan lain. Orang tanya, kita panggil bupatinya, kenapa kok begitu? Ini tanggung jawab dia. Masyarakat cuma tahu bahwa ini provinsi ya. Ini juga banyak juga situasi ini yang harus kita benahi. Sehingga psikologis mereka juga bisa teratasi. Ketiga juga kebijakan-kebijakan pemimpin. Itu juga kami sampaikan. Kebijakan pemimpin juga bisa membuat psikologi daripada para medis itu menjadi susah. Atau kita malah secara sadar ataupun tidak sadar, secara tidak langsung melecehkan misalnya para medis ini. Para medis tengah mati tanggulangi pasien-pasien, kita bikin kebijakan yang malah ya, dampaknya akan membuat semakin orang bertambah. Nah ini kan sama saja. Akhirnya nanti juga secara psikologi para medis bilang percuma saja kita kerja terus, pemerintahnya tidak ketat. Akhirnya beban pekerjaan bertambah. Hal-hal ini kita jaga dengan baik. Itu yang dapat kami sampaikan dengan Pak Nusi di Mimika. Mimika ini hanya ada dua. Jadi Mimika itu juga ada klaster. Klaster Mimika itu klaster dari Jawa Barat dan klaster Freeport. Nah, yang sangat tinggi nomornya itu adalah klaster Freeport. Nah, syukurnya Freeport cepat mendatangkan alat-alat dan sekarang mereka kami lihat sudah secara signifikan perawatan, penanganan itu berjalan dengan baik. Kita berharap Timika nanti juga bisa. Tadinya dia nomor 1 baik dalam ODP, PDP. Hari Sabtu ini dia sudah menurun dengan drastis. Malah Kota Madya Jayapura yang naik terus karena ya seperti itu. Ini tergantung faktor pimpinan di daerahnya, bupati wali kotanya. Kalau ngotot terus dengan dia lebih mementingkan dampak sosial, ekonomi, dan ini kita berkali-kali bilang juga melawan, ya sekarang hasilnya seperti itu. Seperti ini. Nah, ini yang persepsi antara pemimpin itu juga penting untuk disamakan. Kemudian dari Pak.com tadi suara.com Jakarta, terima kasih juga. Ya,
kita ada daerah kuning, ada daerah merah. Tapi kita memberi kuning dengan merah saja supaya selalu semua orang berpikir kita dalam kondisi. Jadi jangan sampai dia hijau terus santai-santai, tahu-tahu nanti tidak siap. Jadi kita bilang kuning merah. Biar pembatasannya yang biar waspada. Ya kan? Biar waspada. Yang kuning itu ada 15 kabupaten. Yang merah 14 kabupaten. Nah, kuning ini harus hati-hati juga karena dia tinggal tunggu kalau Wamena, contoh saya langsung ambil contoh langsung di lapangan. Kalau Wamena dia tidak tahan dan tidak serius menangani COVID, itu imbasnya dia otomatis akan merembes ke Jalimo, Lanijaya, Tolikara, seperti itu. Kalau Merauke dia tidak tahan dengan serius, itu akan merembes ke Mapi, Bovendigul. Bovendigul sudah merembes karena ada penambangan liar segala macam di sana. Atau Timika. Kalau Timika tidak benar-benar tangani dengan baik, dia akan naik ke Duga, Ilaga, ini kabupaten ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sehingga kita kasih gambaran mereka semua kuning, dan daerah merah ini yang kita benar-benar harus serius, tapi juga supaya tidak stres, kita kasih relaksasi. Program kerjasama. Jadi COVID-19 berlangsung, kita pertama kami rapat itu Satgas, kami sampaikan bahwa ke Satgas Provinsi ini contoh. Kita sampaikan bahwa kerjasama ini sangat penting. Karena masyarakat dalam keadaan stres, dirumahkan, dan segala macam, dia cari informasi. Sehingga kalau media dapat informasi dari sumber yang tidak tepat, dari sumber yang tidak bertanggung jawab, ya nanti masyarakat baca dan dia mengambil itu sebagai sumber informasi buat dia, sehingga kita harus hadir bekerjasama dengan media untuk memastikan mereka menyampaikan sumber yang baik dengan dari sumber yang baik dengan informasi yang baik tepat tentang COVID. Itulah makanya saya bilang masyarakat harus tahu secara terbuka berapa tiap hari yang terkena dampak COVID, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal. Setiap hari harus diupdate, two-day update. Kita mau mereka tahu. Terus berapa yang ODP, berapa yang ini, putra daerah berapa. Kan karena ada kesan di Papua kalau putra daerah dia kebal terhadap COVID-19. Tapi faktanya sekarang sudah 10% putra adalah orang asli Papua. Artinya barang ini dia tidak kenal kamu mau hitam, mau putih, semua sama. Dia kalau mau sikat, dia sikat. Nah, tapi itu harus kita kasih informasi. Jangan memberi pembenaran omongan itu di pinggir jalan itu lebih benar daripada kebenaran daripada informasi. Karena itu peran media jadi sangat penting. Hal yang sama juga Pak Nusi, bukan Pak Nusi, tapi Pak Mambor juga harus komunikasi dengan kabupaten kota. Di provinsi ini saudara juga kerjasama dengan wartawan. Aju tahu kalau tidak disampaikan ke masyarakat, itu percuma. Karena masyarakat dalam konteks reformasi dan undang-undang yang baru, itu adalah subjek pembangunan. Jadi tidak bisa bupati, wali kota anggap saya lebih tahu dari semua, tidak bisa. Dia harus bekerja sama dengan media sebagai mitra kerjanya untuk menyampaikan apa yang kau tahu itu kau sampaikan. Supaya masyarakat tahu dan bisa menempatkan diri dengan baik dalam situasi COVID ini. Kemudian dari Ibu Neti tadi, relaksasi. Ya, relaksasi itu adalah silakan. Mereka yang terjebak silakan pulang. Ya seperti tadi kami sampaikan, kalau KTP dia di Papua, silakan balik ke Papua, dan lain sebagainya. Soal mekanismenya seperti apa, mekanismenya sudah diatur oleh setiap daerah masing-masing. Atau oleh setiap macam ke bandara. Bandara sudah punya mekanisme di sana. Pesawat sudah punya mekanisme. Kita tadinya minta 5 pesawat, per hari 1 pesawat. Tapi sampai saat ini yang bisa 2 pesawat. Misalnya. Dia sudah punya protokol. Pesawat sudah punya protokol. Bandara sudah punya protokol. Dan lain sebagainya. Soal teknis, siapa yang harus bayar, siapa yang harus bayar, ya orang naik pesawat dia harus bayar sendiri. Jadi seperti itu.
Kita tidak usah juga bilang bahwa oh nanti ini dibayar si A, tidak. Ya, dia mau naik pesawat bayar sendiri lah. Semua sesuai dengan kemampuan daripada mereka. Kalau dia tidak bisa naik pesawat, ya tinggal di rumah sampai sembuh. Buat apa kok kesana kemari juga sakit juga. Judulnya kan mau kesana kemari kalau sakit buat apa? Judulnya kita sembuh. Seperti tapi pemerintah juga memberikan kelonggaran dalam aspek-aspek yang lain. Dalam budgeting juga pasti. Tapi kita tidak spesifik bilang bahwa oke, semua orang yang pulang ke Papua akan dibiayai dan lain sebagainya, tidak. Seperti itu. Tapi itu setiap daerah punya kebijakan masing-masing di tingkat kabupaten kota. Seperti itu untuk semua tadi yang dapat kami tanggapi sementara seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wagub. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi yang sudah ditulis, tapi saya kasih kesempatan dulu untuk kawan-kawan yang di luar Papua. Ada yang mau tanya? Kalau mau tanya tolong angkat tangan, karena saya mute semua ini. Kawan-kawan dari luar Papua? Yang dari Jawa Timur ada yang hadir? Ya, ada dari Jawa Timur tadi. Cak Luki. Dia ada dua jadi. Satu Luki Lokononto, satu Luki Reo jadi. Cak Luki mau tanya atau? Kalau tidak, kita lanjut ke pertanyaan nanti dari belakang saja ya. Di sini ada Sonya, saya bacakan saja Pak Wagub ya. Ada Sonya Obinaru dari Kabupaten Portumba itu tanya soal pelaksanaan pilkada. Bagaimana dengan situasi seperti begini? Apakah akan ditunda? Kemudian dari Vanwi Subiat dari wartaplus.com itu, ini soal baru-baru ini Pak Wagub melepaskan tenaga relawan di kabupaten di Papua. 48 tenaga dokter, 90 tenaga paramedis. Kondisi COVID seperti ini, berapakah sebenarnya dibutuhkan dokter di Papua? Dibutuhkan perawat dan dokter di Papua untuk menangani COVID. Selanjutnya, apa ada kawan dari luar Papua mau tanya? Tidak ada? Victor. Ya. Victor dari Timika boleh tambah satu lagi? Ini siapa nih? Pak Julius, salam Papua. Ya, Pak Julius, silakan. Kita tunggu dari tadi. Silakan Pak. Pak Wagub, selamat sore. Iya. Menjelang malam ya. Pak Wagub, selamat sore. Iya. Menjelang malam. Iya, sore ya. Pertanyaan saya, apakah dibolehkan untuk, ini permasalahan hampir secara umum adalah kesadaran masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan ini masih sangat rendah. Apakah dibolehkan untuk memberikan sanksi berupa denda barangkali terhadap warga yang memang masih tetap tidak mau melaksanakan protokol kesehatan? Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih karena akhirnya kita mendapat informasi bahwa penanganan terhadap COVID-19 ini berada di masing-masing daerah atau di bawah tanggung jawab setiap kepala daerah, karena sebetulnya ada juga terdengar informasi atau berita bahwa ya berharap ada bantuan dari Pemda Provinsi dan bantuan dari pusat berkaitan dengan bantuan sembako, bantuan masker, karena ya jujur di Timika ini masih banyak masyarakat yang belum menggunakan masker, dan ketika kalau kita tanya, terlebih kalau mama di pasar, ketika kita tanya kenapa tidak pakai masker, kita saja tidak laku, kita pulang bisa jalan kaki, bagaimana mau beli masker. Tapi saya kira dengan penjelasan Pak Wagub tadi, semua itu menjadi tanggung jawab dari setiap kepala daerah. Saya kira terima kasih untuk penjelasan dari Pak Wagub, dan saya kira dari saya sekian. Terima kasih Pak Wagub. Terima kasih juga Pak Victor dan teman-teman semua.
Silakan satu lagi sebelum dijawab oleh Pak Wagub, Pak Luki Rew. Dari Merauke. Oh, dari Merauke dulu ya, Pak Luki. Siap. Silakan ya Merauke. Iya. Terima kasih Pak Fik. Malam Pak Wagub. Malam. Dari Merauke tadi Pak Wagub menyebut atau mengatakan bahwasanya untuk di Bovendigul kenaikan atau peningkatan jumlah yang positif di sana dikaitkan dengan adanya penambangan liar. Mungkinkah ini bisa dijelaskan lebih lanjut? Apakah ada kaitan yang begitu cukup kuat antara penambang liar di sana dengan angka yang ada saat ini? Dan kemudian yang kedua bahwa memang kami sangat memberi apresiasi ya atas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan kemudian membuat kebijakan di masa relaksasi ini. Tapi tentu kembali juga pada bagaimana kesadaran daripada masyarakat untuk itu, karena kami melihat bahwasanya relaksasi ini akan semakin membuka peluang di mana terjadi peningkatan dan gelombang kedua COVID-19. Demikian Pak Wagub. Oke, Pak Wagub. Terima kasih banyak. Baik. Nah, kita punya 4 pertanyaan. Mungkin Pak Wagub bisa langsung jawab. Tadi ada, saya pikir Pak Wagub. Ya, silakan Pak Wagub. Terima kasih Pak Host. Ini kita jawab dari belakang ke depan supaya gampang yang ingat. Dari Pak Luki dulu di Merauke. Jadi memang ya, Merauke daerah selatan ini yang akhir-akhir ini tiba-tiba meningkat itu di Bovendigul. Bovendigul kita lihat lagi lebih rinci ke bawah, lebih di daerah penambangan liar. Jadi kemarin dalam rapat itu kami sudah tegas sampaikan penambangan liar itu harus ditutup. Karena mereka karena penambang liar ini bukan orang asli Digul itu sendiri. Itu datang dari luar lewat Merauke masuk untuk berinteraksi ataupun bekerja menambang liar di situ. Dan akhirnya nomor yang terkena di sana meningkat. Sehingga kami kemarin perintahkan Pak Kapolda Pangdam pastikan itu tempat ditutup. Ya, walaupun dia bilang ada koperasi dan lain sebagainya, tidak ada. Yang namanya liar tetap aja liar. Dan juga lebih ke kita memprotek dalam hal COVID-19. Jadi kami sudah minta supaya ditutup, supaya dengan demikian kita bisa pastikan kita bisa cepat mencapai new normal. Jadi kita sekarang berusaha ini supaya sampai ke new normal. Puji Tuhan kalau bisa normal. Kalau normal berarti artinya nol seperti sebelumnya. Tapi seandainya pun tidak, new normal saja sudah syukur lah. Seperti itu. Jadi itu yang kami dapat sampaikan Pak Luki. Dan kami ikuti semua. Karena apa? Ini sangat ini kita harus waspada. Kalau Bovendigul dia tidak dijaga dengan baik, dia akan tembus ke Asmat, dia akan tembus ke Pegunungan Bintang, dia akan tembus ke Jauh Kimo, karena dia seperti itu. Sehingga benar-benar ini harus kita, apapun yang menjadi trigger buat penyebaran itu terjadi dengan masif, katakanlah si penambang liar ini harus segera kita tutup. Supaya cukup sampai Bovendigul saja. Jangan lagi menyebar ke sana kemari. Karena pasiennya itu ada 5-4 orang yang sudah ada di rumah sakit Asmat. Nah ini contohnya. Dia di Bovendigul, tapi waktu terjadi kasus karena sekarang mereka lagi dirawat di Asmat. Artinya sudah menyebar kemana-mana. Ini untuk yang Pak Luki tadi. Kemudian Pak Julius Lopo, ya sudah lama tidak bertemu juga. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, jadi itu Bupati, mereka ada Satgas juga. Jadi Bupati Mimika ada Satgas di kabupaten itu. Yang ada budget dan lain sebagainya. Itu pun kami sudah bersampaikan berkali-kali. Jadi ada kesan juga, ini juga media perlu menyampaikan, ada kesan seolah-olah bahwa semua bantuan itu dari provinsi. Tidak mungkin lah kapasitas fiskal kita bisa menangani seluruh kabupaten kota. Mereka itu bukan kecamatan besar. Kabupaten kota itu bukan kecamatan besar. Mereka kabupaten yang punya budget. Ada APBD-nya. APBD kabupaten kota di Papua ini paling kecil 1,2 triliun. Itu Supiori yang paling kecil. Berarti di luar Supiori itu lebih dari itu. Itu yang kita minta dari awal di bulan Maret. Mereka harus realokasi.
50%-nya untuk kepentingan masyarakat di daerahnya. Nah, ini kami lihat kesadaran dari bupati mereka untuk merealokasi ini belum terlalu nampak. Padahal 50%. Karena dia logikanya dia work from home. Kalau kok kerja dari rumah, pegawainya kerja dari rumah, kan berarti budget-budget belanja tidak langsung yang biasa dipakai buat beli ATK lah, perjalanan dinas lah, apa itu kan tidak terpakai. Sekarang ceritanya akan jadi lucu, besok kalau BPK break. Nah, itu yang diminta supaya kok geser saja semua itu ke Satgas untuk penanganan COVID, baik dalam hal penguatan kesehatan, sosial ekonomi, maupun perlindungan sosial. Nah, ini yang kami lihat belum maksimal kabupaten kota lakukan. Ada juga kabupaten-kabupaten yang sudah lakukan, tapi ada juga yang masih ini. Nah, sehingga kami minta mereka lakukan, sehingga tidak ada lagi hal-hal seperti tadi yang Pak Julius sampaikan, ada yang kekurangan sembako, masker, dan lain sebagainya. Nah, kami juga dalam kesempatan yang baik ini perlu jelaskan, yang menjadi konsen dari pemerintah provinsi itu adalah orang asli Papua. Ini juga supaya jelas. Jadi jangan juga sampai semua berpikir semua orang akan jadi fokus perhatian dari pemerintah provinsi. Kami ini fokusnya ke orang asli Papua. Itu kami sudah sampaikan ke Bupati dan Wali Kota. Karena memang di provinsi ini berlaku Undang-Undang 21. Undang-Undang 21 itu bicara soal orang asli Papua. Dan mewakili pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan dengan mereka kabupaten kota. Sehingga kita lebih fokus untuk pastikan orang asli Papua dalam situasi COVID ini juga mereka diperhatikan dengan baik. Sehingga kita koordinasi dengan kabupaten kota dengan langsung juga untuk memastikan itu. Jadi kami sudah bantu biaya, budget kita transfer ke setiap kabupaten, kota, dan lain sebagainya dipakai sebesar-besarnya untuk orang asli Papua. Sedangkan untuk orang non-nya juga tetap harus dibantu dari budget yang ada di kabupaten kota. Kan dia APBD-nya ada. Sambil kita juga, dan kedua, kami juga provinsi fokus untuk orang non asli Papua, tapi yang terjebak, yang bukan orang daerah itu, yang tadi saya bilang. Jadi di kota Jayapura, dia sebenarnya bukan KTP Jayapura, tapi kebetulan pas dia datang kerja di sini, terus terjebak COVID, itu ke provinsi langsung mengambil alih untuk menangani, bekerja sama dengan kerukunan-kerukunan yang ada. Makanya kami minta kerukunan, mana kamu punya orang-orang yang terjebak, daftar. Seperti itu. Kita lakukan itu secara masif, Bupati Wali Kotanya tidak lakukan secara masif, akhirnya timbul kesan, oh semua ini nanti provinsi yang tangani. Tidak. Harus mereka juga masif, karena mereka juga ada budgetnya. Nah itu yang dapat kami sampaikan ke Pak Julius, juga sanksi. Sanksi itu harus dibikin. Makanya kami sudah sepakat, kalau di provinsi kita lagi bahas perdasi, di Kota Madia saya lihat mereka sudah bikin juga peraturan wali kota untuk sanksi. Supaya dengan demikian masyarakat juga ada efek jerahnya dan tahu seperti itu. Jadi misalnya bupati bisa bikin peraturan bupati, sanksi kalau kok ini misalnya di apa seperti itu. Supaya dengan demikian masyarakat lebih hati-hati, dan dengan demikian kita semua bisa keluar dari situasi COVID. Kemudian dari Warta Plus tadi, tenaga relawan ya. Kalau ditanya persis berapa yang kita butuhkan, ya pasti banyak. Karena situasi geografis kita kan seperti ini. Tapi kemampuan yang ada seperti itu kita bantu. Relawan-relawan ini mereka rela mau dikirim kemana-mana, ya kita kirim. Tapi kalau ditanya berapa sebenarnya pastinya yang dibutuhkan untuk daerah-daerah kita, pasti sebanyak mungkin. Yang kita harapkan ini sebagai stimulan saja, rangsangan.
yang kami lakukan di tingkat provinsi ini bisa menjadi satu rangsangan sehingga kabupaten kota juga ikuti. Dia bentuk relawan dengan merekrut teman-teman yang ada di situ supaya juga ada relawan-relawan. Kalau memang kapasitas kita sumber daya manusia tidak mencukupi, sehingga kita ambil relawan supaya membantu Satgas ataupun membantu para medis dalam menangani. Berapa jumlah tepatnya saya mungkin secara angka-angka saya tidak tahu. Itu teknis, harus tanya ke dinas ini. Kalau nanti Bapak Pak siapa tadi itu? Pak Warta Plus boleh tanya ke kepala dinas. Dia tahu. Tanya saya yang umum-umum saja. Kalau tanya yang detail, tanya ke teknis. Kemudian Pak Sony ya. Sonya. Pelaksanaan Ibu Sonya, pelaksanaan pilkada jelas. Untuk sementara, ini kan semua tentatif. Sesuai dengan keputusan kemarin Komisi 3 dan lain sebagainya, tetap Desember. Pilkada serentak tahap terakhir ini. Tapi apakah akan berubah atau tidak, itu tentatif kita lihat. Tapi untuk sampai saat ini, pilkada tetap Desember. Sehingga semua sudah harus berjalan dan siap. Dan kami juga mungkin mulai minggu depan. Karena aksasi ini hari Senin besok kerja di sini. Selama ini juga kerja tapi dari rumah. Mulai Senin besok sudah masuk secara fisik kerja di kantor gubernur, relaksasi. Walaupun dengan jumlah yang digilir. Nah, salah satu tugasnya adalah memastikan kita di Provinsi Papua, 11 kabupaten yang akan lakukan pilkada ini juga mereka bisa siap semua. Perangkatnya maupun sumber daya manusia, penyelenggaranya, dan lain sebagainya. Jadi, Ibu itu, saya kira sudah ini ya Pak Mambur? Ya, sudah semua saya respon ya. Pak Wagub ini masih ada yang mau bertanya lagi, bagaimana bisa? Yang terakhir mungkin ya. Saya satu boleh. Jadi silakan Pak Lukireu. Silakan Pak. Ya, baik. Selamat malam Pak Wagub. Malam. Ya, terima kasih Pak Victor. Pak, ini relaksasi kontekstual ya. Dalam pemahaman sederhana saya itu direnggangkan tapi sesuai konteks kita di Papua gitu. Yang saya mau tanya ini soal pendidikan Pak Wagub. Terus untuk COVID di Papua ini kan ada daerah dengan masing-masing zonanya. Ada zona merah, ada kuning, ada hijau. Untuk pendidikan kan tidak mesti harus sama menurut saya. Di kota dan yang ada di pedalaman. Kalau dalam situasi normal saja, itu yang di pedalaman pendidikannya, ya ada guru datang ngajar, tidak, murid-murid terima pelajaran juga tidak sama seperti di kota. Saya pikir mungkin dari provinsi bisa melihat hal ini secara baik, sehingga misalnya yang daerah hijau dan ada di pedalaman atau yang belum sama sekali tersentuh itu saya kira mungkin pendidikan itu penting, itu harus tetap bisa dijalankan. Mungkin dari Pak Wagub ada kebijakan tertentu untuk soal pendidikan ini. Terima kasih Pak. Pak Wagub, ini ada satu lagi dari Ibu Ode dari Bogo, Papua. Itu soal tanggal 5 Juni nanti, tanggal berapa nih? 8 ya. ASN Pemprov akan mulai bekerja. Kira-kira sudah adakah protokol yang disiapkan untuk ASN-ASN ini kembali bekerja? Kemudian yang berikutnya terakhir ini dari Pak Hans Bisai, itu soal, tadi kita bicara soal pesawat saja, tapi bagaimana dengan kapal putih? Bagaimana dengan penumpang-penumpang yang apakah akan dibatasi juga, dan sama juga diberlakukan protokol kesehatannya juga, seperti di bandara. Itu saja Pak Wagub. Baik, terima kasih Pak dulu supaya tidak ini. Jadi relaksasi itu bukan hanya soal kapal atau pesawat, sama seperti yang Pak Luki katakan.
sesuai dengan konteks kita di Papua. Jadi contohnya, tadinya jam 2, ya sudahlah orang semua gatal mau belanja, kok naik sudah jadi jam 5. Tapi dengan perhatikan, ya karena di Papua saya lihat orang gila belanja, sementara daya beli berkurang. Dia tidak berpikir yang lebih panjang, tapi kita relaksasi. Kasih mengikuti kemauan mereka, tapi tetap kamu ikut protokol dan hal sebagainya, termasuk juga laut dan udara, itu pun bagian dari relaksasi. Bukan hanya udara, kebetulan tadi yang tanya Ibu Neti itu udara, jadi saya jawab udara. Soal laut semua sama. Tanggal 8 itu ada kapal Ciremai kalau tidak salah, itu nanti relaksasi. Apa contoh relaksasinya? Boleh orang mau naik tapi dibatasi 50%. Lebih susah mengatur orang naik kapal laut daripada pesawat. Karena kita sudah atur di pelabuhan, apakah interaksi mereka selama dalam perjalanan bisa menjalankan protokol keamanan, protokol kesehatan dengan baik atau apa, seperti itu. Tapi judulnya adalah kita relaksasi dalam segala aspek kehidupan yang disesuaikan dengan kontekstual Papua, artinya sesuai dengan karakteristik dan lain sebagainya yang kita miliki di Papua. Begitu Pak Bisai. Kemudian yang tadi dari Ibu Ode untuk 18 tentulah pemerintah provinsi kalau sudah siapkan, maka protokolnya pasti juga kita sudah siapkan. Itu secara sepintas tadi saya bilang kita tidak semua masuk kerja langsung, tidak. Judulnya kita punya batang hidung muncul di kantor provinsi, tetapi secara ini, jadi ada secara bergelombang. Jadi mungkin kayak seperti sip-sipan. Jadi hari ini 100 orang ini, besok 100 orang ini, sesuaikan. Supaya standar kesehatan itu bisa terlalui, tapi secara fisik juga ada orang kerja untuk menunjukkan bahwa relaksasi itu berjalan dengan baik. Misalnya kalau upacara di lapangan, sudah dikasih garis silang semua, sehingga tidak semua harus upacara, semua serentak dengan jarak yang seperti relaksasi di tempat masjid gereja juga seperti itu. Jarak, kemudian mereka bisa bergantian, tidak semua 1 jam itu jemaatnya penuh di satu masjid atau gereja, tapi dia bagi waktu. Nah itu bagian dari lakukan seperti yang Ibu Ode tanya. Kemudian juga terima kasih terakhir buat Pak Luki Ireo. Ya, pendidikan sangat penting buat kita di Papua ini. Sehingga kita terus mendorong. Provinsi itu bertanggung jawab untuk pendidikan secara langsung ini ya. Tentu provinsi bertanggung jawab untuk semua hal sebagai wakil pemerintah pusat. Tapi secara spesifik, pendidikan yang langsung ditangani oleh provinsi itu adalah SMA dan setingkatnya. Halo. Halo. Sedangkan di bawah itu SMP, SD dan lain sebagainya itu SMA. Daripada kementerian. Ya, tanggung jawab kabupaten. Ya. Jadi seperti itu. Jadi TK sampai SMP itu tanggung jawab kabupaten kota. SMA provinsi. SMA sederajat itu kabupaten tanggung jawab kami di provinsi. Kemudian macam uncen perguruan tinggi itu tanggung jawab langsung. Kami tidak bisa ikut campur, itu urusan Kementerian Kesehatan Pendidikan. Tapi dalam kebijakan tentu provinsi secara ini harus mengkoordinasikan itu dengan mereka. Dan kami sampaikan juga kemarin bahwa mereka harus mulai untuk daerah-daerah yang tadi Pak Luki sampaikan yang tidak merah, 14 kabupaten ini pendidikan anak-anak boleh jalan. Tidak, jangan sampai dengan alasan ini terus guru-guru tidak melakukan tugas mereka untuk mendidik anak-anak. Nah, di yang daerah merah juga bupati, wali kota bisa lihat kira-kira ada bisa relaksasi tidak seperti itu. Tapi kalau bisa jalan. Nah, macam Korea Selatan dia coba buka kan besoknya langsung tutup lagi. Iya, semua tutup lagi dia. Nah, iya.
Jadi artinya Harus di sini hati-hati. pemimpinnya ya dia harus lihat karena anak-anak kecil ini kan masih apa dan bagaimana. Tapi untuk daerah yang hijau, kami setuju Pak Luki Ileo, kami sampaikan untuk silakan proses belajar ajar mengajar ini jalan dengan cara masing-masing. Mungkin seperti itu ya Pak Mambor. Oke, terima kasih Pak Wagub. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai di penghujung bincang-bincang kita dengan Pak Wagub. Tapi sebelum kita minta Pak Wagub kasih closing statement, mungkin saya kembali ke Pak Wens untuk memberikan ya closing statement juga ya sebelum kita tutup ini. Nanti baru ke Pak Wagub. Silakan Pak Wens. Ya, terima kasih Pak Wagub atas penjelasannya. Saya kira sudah sangat rinci tadi itu. Mana yang wewenang pemerintah daerah, mana yang pemerintah provinsi, mana yang pusat gitu. Daerah hijau, daerah merah, daerah kuning. Mungkin yang ingin saya pertegas Pak Wagub, itu kan ada persoalan kenaikan itu bisa jadi tidak merefleksikan fakta yang sesungguhnya oleh karena jumlah tesnya gitu. Nah, kalau jumlah tesnya sedikit, dapatnya sedikit, jumlah tesnya banyak, dapatnya banyak. Jadi kalau jumlah tesnya fluktuatif, tentu saja juga angka positifnya itu ya fluktuatif gitu. Nah, nggak tahu kalau di Papua apakah jumlah tesnya itu kita tahu dia akan ya dia naik nih karena jumlah tesnya makin banyak gitu misalnya. Jumlah tesnya tetap banyak tapi angka posisinya udah mulai turun. Nah, kita tahu bahwa dia berarti udah mulai landai. Tetapi kalau jumlah tesnya juga itu turun naik jumlahnya setiap hari, tentu saja juga hasilnya turun naik. Dan kalau hasilnya juga turun naik karena jumlah tesnya turun naik, tentu susah kita mengambil kesimpulannya ini. Ini trennya turun apa naik sebenarnya gitu. Nah, di tingkat provinsi di beberapa daerah ada persoalan seperti ini. Nah, karena jumlah tesnya tadi itu. Di Jawa Timur mereka bedakan tes cepat aja deh, rapid test ya, dari rapid test ada reaktif baru swab gitu. Nah, secara umum saya kira memang karena ini hal yang baru buat kita semua, bukan hanya kita yang tergagap-gagap gitu. Dunia internasional bahkan negara-negara yang paling maju juga tergagap-gagap, secanggih Italia sistem kesehatannya, Inggris sistem kesehatannya juga bagus, tapi juga mereka masih cukup bingung untuk mencari formulasinya yang tepat menangani ini itu. Amerika itu korbannya paling banyak, penderitanya paling banyak, korban meninggal juga paling banyak. Nah, saya kira semua orang tidak ada rumusan yang benar-benar 100% presisif untuk menangani ini. Nah, media juga saya kira butuh banyak pengetahuan yang ini kan pandemi barang baru, butuh banyak ya edukasi dari internal kita juga, edukasi barang ini. Apa yang disebut ODP, apa yang disebut PDP, apa yang disebut dengan carrier gitu, apa yang disebut dengan terlalu banyak istilah teknis gitu, yang saya kira juga butuh banyak bantuan dari pemerintah, dari dinas kesehatan untuk sosialisasi ke media soal barang baru ini. Nah, saya kira kalau dilihat dengar penjelasannya Pak Wagub tadi dan cara beliau menjelaskannya, ya, menunjukkan bahwa pemerintah di Papua sangat terbuka, pemerintah provinsi sangat terbuka terhadap media, menjelaskan dan barang ini seperti apa dan program penanganannya seperti apa. Saya tutup di situ, Pak Syed Victor. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Pak Wens. Pak Wagub, mungkin Pak Wagub bisa sampaikan closing statement sebelum kita tutup meeting ini ya. Silakan Pak Wagub. Baik. Pak Mambor, terima kasih. Pak Wens, Ketua AMSI, terima kasih. Dan teman-teman semua, kami juga atas nama pemerintah provinsi, juga tentu mewakili masyarakat semua di Papua ini, mengucapkan terima kasih untuk diskusi yang juga membawa suatu. Kita di sini seperti tadi Pak Wens juga
sambil closing minta beberapa tanggapan juga. Ya, kita mau PDP, ODP, apapun namanya sekarang kita karantina. Mulai terakhir kemarin. Ya, kita karantina semua. Sebab buat apa kita cek orang-orang yang lain, sedangkan PDP, ODP ini yang kita biarkan, akhirnya dia nanti menyebarkan lagi. Karena kasus yang sama terjadi di Jakarta waktu Jakarta, Banten, dan Bogor, itu waktu rapat terbatas dengan Presiden. Sudah dilakukan hal yang baik, tapi ini PDP, ODP ini yang tidak dipantau, sehingga dia ke sana kemari. Nah, dari pengalaman itulah di Papua, semua PDP, ODP dikarantina. Sehingga memastikan mereka supaya tidak menyebarkan. Baru secara masif kita lakukan rapid test sampai swab. Ini masif. Sehingga di Papua naiknya begitu drastis. Tapi sebenarnya dari sisi positif, karena kita masih melakukan. Lebih baik kita tahu semua orang kena atau tidak, kemudian kita tangani, daripada bilang angka kita rendah, tapi secara laten banyak sekali yang kena. Nah, di Papua kita seperti itu. Kita masih melakukan tes. Tidak apa-apa, mau sampai angka berapapun, tapi kita tahu. Sehingga bisa kita segera selesaikan. Tahu faktanya dan kita sama-sama selesaikan masalahnya, baik melalui perawatan, ataupun lain sebagainya. Dan kami lihat itu sudah berjalan baik. Yang kami butuhkan saat ini memang ada alat-alat yang bisa tersedia di 3 tempat, yaitu Merauke, Biak, mewakili Saideri, dan Nabire. Ini yang belum. Kami harap kalau itu datang, mereka juga tidak perlu, karena sekarang semua dikirim ke Jayapura dulu. Nah, Timika sekarang sudah bagus, tidak perlu kirim ke Jayapura, karena sudah ada alatnya. Jadi hari ini semua tes-tes yang dilakukan di 29 kabupaten kota, dikirim ke provinsi dulu. Atau dikirim ke Timika untuk daerah yang Pegunungan Tengah. Baru nanti mereka tahu. Seperti itu. Nah, kadang-kadang karena semua hal dikirim ke provinsi, karena ada laboratorium di sini, akhirnya dibikin kesan seolah-olah, ya ini penanganan semua dari provinsi. Nah, ini juga media bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak. Itu ada bupati. Intinya bupati wali kota itu bukan camat, bukan kepala distrik. Jangan dia bikin dalam situasi ini seolah-olah wah, kita tunggu dulu dari provinsi. Jangan. Dia adalah pemimpin tunggal di daerahnya yang punya budget dan dia harusnya ambil. Nah, ini yang saya lihat tingkat keinginan yang kuat dari pemimpinnya untuk ini rendah. Nah, dia harus berani realokasi budgetnya dan membantu masyarakat itu. Kalau tunggu provinsi itu omong kosong. Kamu yang pemimpin daerah itu, kenapa kau tunggu lagi provinsi? Seperti itu. Apalagi ada budget. Apalagi ada APBD. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kita minta. Terus kerjasama dengan media juga kami minta supaya tetap kita lakukan seperti sekarang ini. Nah, bahkan media bisa lebih juga sampai ke tingkat kabupaten kota kita bisa lebih masif. Karena media hari ini jadi sangat didambakan oleh masyarakat. Masyarakat sudah jenuh tinggal di rumah, sudah stres, istilahnya bukan stres tapi ya seperti itu. Dia sekarang apa saja yang dia baca dia baca. Jadi media punya peranan penting saat ini. Yang penting jangan tulis yang tidak masuk akal. Nah, mereka butuh. Jadi mari kerjasama berikan mereka arahan yang baik. Seperti itu supaya mereka juga bisa. Penyembuhan ini tergantung dari orang hati yang gembira, sehat, nanti dia sembuh semua itu. Mungkin seperti itu Pak Mambor, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wagub, terima kasih Kak Wens. Kita sudah sampai di penghujung meeting kita. Saya sampaikan juga terima kasih untuk kawan-kawan. Pak Wagub, mungkin lain waktu kita bisa meeting dengan topik yang lain lagi ya. Boleh, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Wagub. Ya, terima kasih Pak Wagub. Terima kasih semua ya, Pak Wens, terima kasih. Terima kasih Pak Wagub. Terima kasih Pak Wagub. Terima kasih Pak. Ya, sampai jumpa. Ya. Terima kasih juga sendiri, Pak Wagub. Silakan. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Oke, semua sudah. Terima kasih. Ya. Tuhan berkati Pak Wagub. Baik. Sama-sama, Malam betul. Terima kasih. Pak Wagub dari Timika, terima kasih juga ya.
Iya, Julius. Pak Wagub, Amole. Nanti, iya, masker dikirim itu. Baik, semuanya kita sudahi meeting ini. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Wagub, Pak Wens, Pak Jono, kawan-kawan semua di Jakarta maupun dari daerah dan Jayapura. Kita coba agendakan lagi untuk meeting yang lain. Nanti saya akan diskusi lagi dengan Pak Wagub untuk tema apa lagi yang kita akan agendakan ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Victor. Berkati. Pak Wagub, terima kasih. Bang Wens, Malam. salam jumpa. Yuk. Malam ya. Hei. Malam. Salam jumpa. Malam. Belum udah bubar kan? Wah. Hoi. Wah. Aduh. Dah, Serif ya. Bye semua. Timika siapa tadi? Timika orang dari timur juga, Pak Wens. Yudis Lopo itu dari timur. Bebo di... Silakan Pak Wagub kalau Bebo peran suara kan? Bebo injek terhadap suara kan? Biar kawan-kawan Siapa terhadap suara? mungkin kawan lama jadi mereka apa ya? Pak Victor sudah lama tidak ketemu ya Pak Victor? Hah? Malam Misbah. Pak Victor. Saya mati rokok dari tadi. Halo, Pak Doto. Ya malam. Bebo bicara tapi itu masih mute. Jik deh, Bebo kamu dia. Kawan-kawan yang lain, maaf. Memang sepi jadi tidak sempat semua bertanya. Moga-moga berikutnya. Kira-kira topik berikutnya apa ya? Iya, kan yang penting sudah ketemu dulu. Nah. Kalau hari gini ini, Pak Fik, yo. Kalau saran saya, kalau esok mungkin bisa hadirkan juga jubir ya, karena mungkin kita agak bahas lebih mendalam terkait dengan masalah penanganan di rumah sakit ini. Banyak kali laporan masuk, terutama masyarakat ini banyak juga yang kurang percaya terhadap hadirkan siapa? COVID ini. Misalnya kayak macam sekarang ini banyak masyarakat yang seakan tidak percaya karena ya penanganan ini kan ujung-ujungnya kan masalah duit. Orang yang tidak COVID pun bisa dilabelkan jadi COVID. Maksudnya tadi bilang hadirkan siapa? Jubir Satgas. Jubir. Tapi kan itu di grup ya COVID itu masih kurang kan? Itu kan dia menyampaikan tiap hari, tapi kalau hal-hal yang berkaitan dia lebih tahu toh. Oke, siap. Oke, nanti coba saya bicara. Beliau. Ada lagi? Pak Host, kalau bisa tolong jangan merokok ya, asapnya ke depan sini. Iya. Saya terada suara kan? Ibu jangan TikTok. Asapnya saya nyampe ke jalan belut. Jangan bicara TikTok sembarang situ. Ada depuratu di sini, hati-hati. Seperti maksudnya apa? Bukan tanya tapi. Beper. Kenapa tidak undang soundtrack? Aduh, itu lagi. Pak Victor, kenapa tidak undang soundtrack kah? Aduh, soundtrack tadi saya telepon dia bilang dia ada di rumah duka, jadi tidak bisa gabung. Ya betul. Oke sudah, semua ya. Teman-teman. Oke. Terima kasih Pak Victor. Malam Mbak. Terima kasih banyak. Selamat malam. Wah. Malam Pak Victor, terima kasih semua. Julius dan Jangan lupa